Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Brukaro KCC. Hari ini hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, pekan biasa yang ke-21. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai ayat 30. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau pergian, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Datang jugalah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendapat pemberian atau kepercayaan oleh seseorang kepada kita menuntut tanggung jawab dalam mengembangkan dan memanfaatkannya. Sebab sesuatu yang dipercayakan kepada kita tentu bukan tanpa tujuan. Bacaan yang kita dengar hari ini berkisah tentang talenta. Dalam bacaan ini dijelaskan seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri memanggil dan mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Jumlah yang dipercayakan kepada mereka berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, dan ada yang 1 talenta. Ketiga hamba itu mengelola talenta dengan cara yang berbeda-beda. Hamba yang pertama dan kedua berhasil mengembangkan talenta dari tuannya dan mendapatkan laba 2 kali lipat.
Beda halnya dengan hamba yang ketiga. Hamba yang mendapatkan pemberian 1 talenta menyembunyikan talentanya dalam tanah untuk kemudian dikembalikan kepada Tuhan saat Tuhan itu kembali. Ia tidak mengelolanya sebagaimana yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Alasannya adalah karena tuannya orang yang kejam, sehingga ia takut kepadanya dan memutuskan untuk menjaga talenta itu baik-baik. Reaksi dari Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya jelas. Hamba yang mengembangkan talentanya mendapat pujian atau apresiasi dengan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Bukan hanya apresiasi, tapi juga diberikan tanggung jawab lebih dengan mengatakan, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Sebaliknya, hamba yang menerima 1 talenta dimarah. "Hai kamu hamba yang jahat dan malas," dan seterusnya. Dan diberi hukuman, yakni talentanya diambil dan ia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mengerikan sekali. Saudara-saudari, kepada kita Tuhan juga telah mempercayakan talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Menerima berarti kita memiliki tanggung jawab mengelola supaya membuahkan hasil bagi kemuliaan Tuhan. Entah yang diberikan sesuatu yang kecil atau besar tidak menjadi persoalan, karena yang penting adalah cara kita mengelola tanggung jawab yang diberikan itu. Jangan hanya melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, berapa banyak talenta yang dimiliki oleh orang lain. Tapi utama adalah bagaimana saya, Anda, dan kita semua mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Satupun talenta yang kita miliki, jika dikembangkan dengan baik, akan memberikan hasil yang baik dan membahagiakan kita. Lebih dari sekedar mengejar rupiah, prestasi, dan sebagainya, Tuhan ingin supaya kita mengingat Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sangat jelas bahwa semua bakat yang dimiliki adalah pemberian dari Tuhan yang semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan dengan rasa syukur. Dengan demikian, kita juga akan dinobatkan sebagai hamba-hamba yang baik dan setia, yang layak memperoleh ganjaran yang baik dan lebih dari Tuhan. Tuhan memberkati.